dari Westkapelle Belanda, dan pagi ini saya masih di hotel menikmati sarapan. Sebentar lagi saya akan ke Soeterlande, masih di kota Madia Vira di Kepulauan Walcheren, bagian barat dari negara Belanda dan berbatasan laut dengan Inggris Raya. Di daerah ini juga dibangun terowongan yang menghubungkan Belanda dan Inggris yang dilalui oleh kereta antar negara. Oke, sebelum kita jalan-jalan, saya ngajak kalian dulu untuk melihat sarapan saya. Seperti kalian lihat bahwa saya lagi minum teh dan di sebelahnya ada satu biji snack. Nah, itu adalah tradisi orang Belanda. Kapanpun kalian minum teh atau kopi, kalian akan disuguhi juga dengan satu biji kudapan, baik itu cookie atau biskuit atau cake, dan tidak lebih. Jadi jangan bertanya kenapa, yaitu adalah tradisi orang Belanda ketika mereka minum kopi atau teh. Oke, kita masih cerita sedikit tentang Westkapelle. Jadi kota ini adalah salah satu kota bersejarah di Belanda yang pernah dihancurkan bom oleh Angkatan Laut Inggris di Perang Dunia Kedua, tepatnya Oktober 1944. Bukan karena Belanda dijajah oleh Inggris, melainkan karena Inggris ingin memukul mundur pasukan Jerman yang sudah menduduki Walcheren saat itu. Westkapelle maupun Soeterlande adalah salah satu spot favorit orang Belanda untuk berlibur di akhir pekan. Ya, kalian lihat ini adalah tempat saya semalam menikmati Erwtensoep, makanan khas orang Belanda. Jadi saya semalam tuh di sini. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa lihat di pojok kanan atas dari video ini. Tradisi orang Belanda minum kopi bersama dengan anggota keluarga atau dengan teman di kafe atau di restoran, karena orang Belanda itu hidupnya sendiri-sendiri. Kalau sudah umur 18 tahun, mereka sudah keluar rumah dan mereka hidup mandiri. Sehingga mereka hanya punya kesempatan beberapa kali dalam sebulan untuk berkumpul bersama. Dan banyak dari mereka juga suka berwisata bersama ataupun hanya kumpul di rumah. Westkapelle dan Soeterlande memiliki tanggul yang panjang. Jadi yang kita lihat ini adalah sebuah tanggul. Saya berjalan-jalan menyusuri perkampungan Soeterlande. Jadi ini adalah kampung. Bagi orang Belanda ini adalah sebuah pedesaan. Tapi kalau bagi kita mungkin kita melihatnya ini adalah sebuah kota. Karena fasilitasnya sama saja dengan kota-kota lain di Belanda. Karena ini akhir pekan, orang juga senang berjalan-jalan bersama binatang piaraan mereka. Nah, kalian bisa lihat ini adalah rumah-rumah di desa di Belanda. Jadi walaupun pedesaan, tetap aja rumahnya dibangun dengan teratur, ya, tertata rapi. Ya, jalannya juga sama saja dengan di kota. Jalannya mulus, sudah layak disebut jalan raya. Kalau kita di atas tanggul di Soeterlande, kita bisa mendapatkan view 360 derajat. Kita bisa melihat kampung, pedesaan, dan kita juga bisa melihat pantai. Kalau di akhir pekan, banyak orang membawa anak mereka atau bayi mereka untuk menghirup udara segar di sini, karena tempat ini memang sangat bersih, sangat sejuk dan tenang. Kita bisa lihat bahwa pantainya sangat bersih, betul-betul dikelola dengan baik,
ada tempat untuk bersantai dan tidak ada pedagang kaki lima berseliweran atau pengamen atau parkir liar ya seperti di negara kita. Jadi ketika kita berada di sini tuh kita benar-benar merasakan yang namanya ketenangan, kedamaian. Ya, saya senang sekali menghirup udara segar di sini. Nah, area ini juga merupakan jalur pelayaran penting di Belanda. Mereka bahkan punya beberapa sejarah kapal penting yang pernah melintas di sini. Dan kita bisa duduk-duduk di atas bukit atau di atas tanggul sambil melihat kapal lewat, kapal lalu lalang. Ini adalah jalur pelayaran internasional yang mensupport kegiatan ekonomi di Belanda. Nah, kalian bisa lihat sendiri betapa bersihnya tempat ini. Tanggul juga bukan hanya sekedar tanggul, tapi dibangun menjadi pusat rekreasi dan olahraga. Jadi, tanggul adalah rahasia kenapa Belanda tidak kebanjiran, padahal daratan mereka lebih rendah daripada lautan. Nah, itu kalian bisa share ke pemerintah kalian gimana caranya untuk mencegah banjir. Ya, selain membangun kanal, juga membangun tanggul. Dan tanggul ini juga berfungsi untuk menjaga pedesaan dari terpaan angin yang kencang dari laut. Ini adalah gereja di Sotelande. Bangunannya cukup tua. Kalau di Belanda tuh bangunan-bangunan seperti itu. Dari Sotelande Belanda, saya akan berpindah ke Brugge, Belgia. Dan sekarang saya dalam perjalanan menyetir dari Belanda ke negara Belgium. Kira-kira 1 jam sudah bisa sampai. Kalian bisa lihat di sisi kiri kanan jalan ada banyak kincir angin, karena kincir angin adalah hal vital dalam pemenuhan energi listrik di Belanda. Ya, karena itu kita sering menyebut Belanda sebagai negara kincir angin karena memang kincir angin ada di mana-mana. Teman-teman, saya nanti akan share lagi liburan saya di Brugge. Jadi jangan lupa kalian subscribe dan tekan loncengnya, jadi kalau saya upload video baru kalian langsung dapat pemberitahuan dan kalian bisa langsung nonton videonya, kalian tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton video saya hari ini. Bye bye.